Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang peluang usaha, resiko usaha. Pada kesempatan kali ini Gurumu Channel akan membahas tentang hak kekayaan intelektual dan macam-macamnya. Kita sering mendengar istilah hak merek, hak paten, hak cipta, dan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Bahkan sering kali kita mendengar berbagai kasus sengketa yang berkaitan dengan segala hak tersebut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan semua itu? Dan apa perbedaan dari masing-masing istilah tersebut? Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan ide dan karyanya. HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau yang diciptakannya. Sebenarnya, sejarah kemunculan HAKI ini sudah ada sejak lama. Pada tahun 1470 di Venice, Italia, sudah muncul undang-undang mengenai HAKI, khususnya menyangkut masalah hak paten. Kemudian pada tahun 1500-an, hukum-hukum tentang hak paten tersebut diadopsi oleh kerajaan Inggris, sehingga lahir hukum mengenai hak paten pertama di Inggris. Di Indonesia, HAKI mulai populer sekitar tahun 2000-an hingga saat ini. Keberadaan HAKI dapat melindungi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif daya berpikir manusia yang mengekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Perlu kita ketahui bahwa HAKI merupakan hak privat, sehingga seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Keberadaan HAKI sangat bermanfaat, khususnya bagi para pecinta berbagai kreativitas. Dengan adanya HAKI, apabila ada yang meniru karya cipta intelektual seseorang, maka ia berhak untuk menuntutnya. Selanjutnya adalah hak cipta. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Pada kesempatan kali ini, Gurumu Channel akan membahas hak cipta terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan membahas hak cipta. Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin memudahkan seseorang mendapatkan informasi apapun. Oleh sebab itu, seringkali kita mendengar adanya sengketa di pengadilan mengenai pembajakan hak cipta. Tentu saja hal ini merugikan pihak yang sudah mencipta sebuah karya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Kemudian, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Oleh sebab itu, pembajakan merupakan pelanggaran atas hak cipta, karena pembajakan telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif itu sendiri
merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan, seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Dalam hal ini, pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, menyewa, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Dari pengertian hak cipta, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta meliputi pula hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah dasar hukum hak cipta. Sebelumnya, undang-undang yang mengatur hak cipta di Indonesia adalah UU Nomor 19 Tahun 2002. Namun, saat ini terdapat undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut disebutkan mengenai pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah pasal 1 butir ke-1. Hak cipta di Indonesia. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku. Baik itu pelaku seni, rekaman, atau siaran. Yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada penciptaan. Walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual atau dimanfaatkan pihak lain, namun hak moral diatur dalam pasal 24-26 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Namun, dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Selain itu, dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta baru dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. Sedangkan dalam undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak diatur. Itulah perbedaannya. Kemudian, mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta baru, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Itu yang pertama. Dan yang poin kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Kemudian poin yang ketiga, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya. Berlaku tanpa batas waktu. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Baru. Sedangkan hak moral untuk poin 1 mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Dan poin kedua mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Ini adalah pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Baru. Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Itu adalah pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Baru. Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka akan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman atau bukti. Adapun perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa yang pertama adalah hasil karya tulis, buku, pamflet atau karya tulis lainnya, kemudian karya pidato, ceramah, kuliah, dan ciptaan yang sejenis yang lainnya. Kemudian yang tiga adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah lagu atau karya musik dengan atau tanpa teks. Kemudian yang kelima adalah drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam adalah karya seni berupa segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Jadi ini karya seni rupa ya. Kemudian yang ketujuh adalah karya arsitektur. Ini juga termasuk. Kemudian yang 8 adalah peta. Yang ke-9 adalah karya seni batik atau seni motif lain. Untuk karya fotografi yang pertama, kemudian ada potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi di poin ke-7 ini. Dan poin ke-8 selanjutnya itu ada terjemahan, adaptasi aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Kemudian poin selanjutnya ada kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Karya-karya yang sudah saya sebutkan tadi, masa berlaku perlindungan hak cipta diatur pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Baru, yaitu selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Ini adalah pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Baru. Undang-Undang Hak Cipta Baru ini juga melindungi
pencipta dalam hal terjadi jual putus atau sold flat, ciptaan buku, dan atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun atau pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta Baru. Kemudian hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan atau musik yang dialihkan dan atau dijual hak ekonominya. Hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Ini adalah bunyi pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta Baru. Kemudian hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Baru yaitu adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hal terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Ini adalah pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Baru juga. Dalam pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta Baru diatur mengenai pidana bagi tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak 100 juta. Kemudian selain itu, dalam Hak Cipta Baru juga ada yang namanya lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Ini adalah pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta Baru. Selanjutnya adalah cara pendaftaran hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke kantor hak cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM atau Ditjen HKI Depkumham. Berikut ini adalah syarat untuk permohonan pendaftaran hak cipta. Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2. Kemudian yang kedua adalah surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan nama dan kewarganegaraan. Kemudian poin yang ketiga adalah uraian ciptaan rangkap 2. Dan yang keempat adalah melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP. Yang kelima adalah permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan satu badan hukum. Dengan demikian, nama-nama harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Poin keenam adalah melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya. Dan yang ketujuh, membayar biaya permohonan pendaftaran sebesar Rp75.000. Baik, itu saja
yang dapat kami jelaskan tentang hak cipta. Untuk selanjutnya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya Groovy Channel, yaitu hak kekayaan industri. Maka dari itu, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan episode kita selanjutnya.